Sukorejo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa sampai 5 September 1947, Sukorejo menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Selain sebagai pusat pemerintahan, Sukorejo juga menjadi pusat perekonomian dari 3 kecamatan yang ada di sekitarnya, yaitu Plantungan, Pageruyung, dan juga Patean. Pasarnya menjadi yang terpanjang di Kabupaten Kendal. Hal inilah yang kemudian membawa 2 orang kader Muhammadiyah untuk berdagang dan menyebarkan dakwah di tempat ini pada paruh 1927 Masehi. Pak Jasman dari Pati dan Kiai Siraj asal Surakarta ini kemudian menjadikan Kauman sebagai basic untuk menyebarkan dakwah mereka berdua. Kedua kader Muhammadiyah ini kemudian memetakan objek dakwahnya sebelum terjun ke masyarakat. Pak Jasman menangani kaum intelektual, abangan, dan golongan awam. Sementara Kiai Siraj menangani golongan alim ulama. Pada tahun 1927 sampai 1950 akhir, kegiatan pendidikan yang dipelopori 2 orang tokoh ini masih sebatas dilanggar-langgar yang ada di Sukorejo. Tercatat kegiatan awalnya yaitu pengkajian Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Pak Jasman. Selain itu, Pak Jasman juga mengajar di sekolah rakyat. Dari sinilah nantinya proses pendidikan itu berlangsung yang melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang tangguh. Pada dekade 1960, berkat kegigihan para kader Muhammadiyah, kemudian berdiri PGAP, Perguruan Agama Pertama, yang sekarang menjadi MTS Muhammadiyah Sumber, Kebumen. Salah satu guru PGA masa ini adalah Pak Itkon Kauman, anak dari Pak Munawar selaku Ketua Muhammadiyah Cabang Sukorejo, yang dulunya kader awal yang ditempa di sekolah SR. Tahun demi tahun, Muhammadiyah Sukorejo terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1968, dibangun TK Aba Trimulyo yang diprakarsai oleh Pak Sabit, murid dari Pak Munawar, dengan mewakafkan tanah keluarganya. Kemudian pada tahun 1984, pembelian lahan untuk pembangunan SMK 4 Muhammadiyah Sukorejo juga diprakarsai oleh Pak Sabit yang waktu itu berada di Majelis Ekonomi. Tiap-tiap kegiatan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah munkar, meniscayakan adanya tantangan dan juga penentangan. Menurut Pak Itkon dan Pak Sabit, keduanya sesepuh di Muhammadiyah Sukorejo. Pada awalnya kegiatan ta'lim dan pengajaran dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menyelenggarakan salat pun juga sama. Sukorejo pada masa itu merupakan kantong-kantong utama Nahdlatul Ulama dan secara praktik furu memiliki perbedaan. Selain hal itu, politik Nasakom yang digagas Soekarno menjadi ancaman nyata bagi ormas Islam, tak terkecuali Muhammadiyah yang pada masa itu bergabung dengan Partai Masyumi dan menjadi penentang utama dari gagasan ini. Akibatnya, sederet nama tokoh Muhammadiyah Sukorejo menjadi target pembantaian PKI. Setelah peristiwa G30 SPKI ditemukan daftar nama-nama tersebut, salah satunya adalah Pak Abdul Kohar yang berprofesi sebagai guru PGA masa itu. Meskipun di tengah kondisi yang demikian, proses pendidikan dan pengkaderan tetap berjalan. Semangat jihad fisabilillah tetap menggelora. Pak Sabit, salah satu tokoh sejarah yang mengambil peran saat itu, berkata kepada kami dengan mengutip ayat Al-Quran, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang kokoh. Terbukti dari langgar-langgar dari sekolah SR tadi, lahirlah para kader dan mujahid pendidikan generasi awal, seperti Pak Munawar yang menjadi ketua Muhammadiyah pada paruh 1960-an. Pak Itkon, guru PGA, Pak Sabit, Majelis Pendidikan Muhammadiyah Sukorejo tahun 60-an sampai 70-an. Selain itu, dari sekolah PGA lahir kader-kader yang menjadi dosen, duta besar Jerman, guru, dan lain sebagainya.